Dumateng para bapak dan saudara sedaya ingkang kula hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini kita meneruskan tentang tahap yang ketiga. Sebelum tahap yang ketiga, tahap yang kedua penutupan yang kemarin sudah saya sampaikan, wa nahnu fihi mirruhi. Sebenarnya yang kemarin itu bukan surat Al-Baqarah, tetapi yang sebenarnya surat Shad ayat 72 halaman 38. Allah berfirman di dalam surat Shad ayat 72, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, yang artinya sebagai berikut. Wa idza sawaitu, apabila telah aku sempurnakan bayi, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan ruh yang berada dalam kandungan dari sebagian rohku, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu dengan sujud kepadaku. Sehingga bayi yang ada di dalam kandungan hidup di alam kandungan, kemudian melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sujud di alam kandungan dengan menggerakkan napas, nyebut nama Allah, 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 Allah. Menika penutup tahap ingkang nomor kali. Lek jenengan kepengin semerap sampean tingali bayi niku, mesti keadaane sujud. Lajeng tahap ketiga tentang ruh, tentang sukma. Sukma medianya adalah cahaya, berawal dari sarining alam, kemudian mengeluarkan cahaya tersebut dinamakan sarining alam. Nur Muhammad memancarkan sinar kepada cahaya tersebut sehingga terjadilah sukma yang memiliki rasa. Sukma yang masuk ke dalam tubuh manusia ada 8 sukma. Yang pertama, sukma sing disebut roh nabati, masuk ke dalam tubuh manusia jumeneng ana ing pencernakan, jumeneng ana ing pencernakan yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan, yang menguasai nafsu alwamah. Roh nabati yang mengendalikan nafsu alwamah, rakus, batang petik mlebu, batang wedhus mlebu nang weteng, batang sapi mlebu,
batang lautan melebu, tanaman semua apa yang ada masuk ke dalam perut, dicerna oleh roh nabati untuk memenuhi kebutuhan organ tubuh manusia. Kemudian sukmo yang kedua disebut roh jasmani, masuk ke dalam tubuh manusia, jumeneng ana ing jantung, yang menguasai seluruh darah dan urat saraf. Roh jasmani bersifat amarah dan nafsu hewani. Sifatnya suka, bersetubuh, malas kerja, sombong, dan lain sebagainya. Yang memiliki rasa di kulit. Apabila keluar dari raga, roh jasmani, raga kita ditusuk tidak terasa. Apabila roh jasmani masuk ke dalam tubuh raga kita, maka kita bisa terasa. Bila mana kita bisa menjumpai kepada roh jasmani, warnanya persis diri kita dan rupanya persis diri kita dan warnanya merah. Roh jasmani khusus untuk mengendalikan nafsu amarah. Sukmo yang ketiga disebut roh kudus atau roh suci. Jumeneng masuk dalam tubuh manusia, jumeneng ana ing telenge ati. Jumeneng ana ing telenge ati yang bersifat kesucian zahir dan batin, dan senang ibadah, suka memberi pertolongan pada manusia. Roh nabati yang mengendalikan sifat amanah. Sukmo yang keempat, roh nurani, masuk ke dalam tubuh manusia, jumeneng ana ing latifatul qalbi, ning alus-alus hati, yang mengendalikan nafsu mutmainah, senang berbuat kebaikan dan menrimo ing pandun, nrimo ing pandum. Bila mana kita bisa bertemu dengan roh nurani, wajahnya, air mukanya berseri-seri. Roh nurani khusus mengendalikan sifat amanah. Sukmo yang kelima disebut roh rahmani, jumeneng ana ing kasapiati, yang bersifat pemurah, sosial, dan welas asih, yang mengendalikan nafsu mutmainah. Kemudian sukmo yang keenam yang disebut roh rewani. Roh rewani masuk ke dalam tubuh manusia, jumeneng ana ing otak, merogram otak dan mengendalikan otak. Roh rewani yang merogram otak dan menerima ilmu, juga menjaga tubuh kita. Apabila roh rewani keluar dari tubuh kita, maka kita tidur. Apabila kita mimpi bertemu dengan roh rewani di alam kubur, hasil perbuatan roh rewani. Roh rewani bersifat supiah, panjang harapan, yang mengendalikan nafsu supiah, mempunyai keinginan yang tidak ada putusnya. Kemudian sukmo yang ketujuh yang disebut roh robani. Roh robani jumeneng masuk ke dalam tubuh manusia, jumeneng ana ing aluse otak. Roh robani yang merekam atau menyimpan ilmu dan semua perbuatan manusia disimpan sehingga manusia tidak lupa. Maka rekaman-rekaman manusia besok akan ditayangkan memorinya di alam maksar. Terus
memori ning jenengan besok niku ditayangaken dhateng alam mahsyar. Sing nayangaken niku namine roh rohani. Sesuai dengan firman Allah, wa ma'akum aina ma'akum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersamamu dimanapun kamu berada, apa yang kamu berbuat Allah menyaksikan. Yang dimaksud Allah bersamamu adalah roh idofi. Yang dimaksud Allah menyaksikan, maka manusia itu direkam oleh roh rohani. Roh rohani, alamnya roh ini ada di alam cahaya nur kuning. Diam tak bergerak. Apabila kita bertemu dengan roh rohani, maka kita bisa tenang. Dan roh rohani tidak mengendalikan nafsu apapun. Hanya tugasnya merekam perbuatan semua apa yang diperbuat oleh manusia. Sapa sing nandur bakal ngunduh wae pangerti. Dadi besok ditayangaken memori sampean iku. Gusti Allah niku maha. Nah, kemudian sukma yang ke-8 disebut roh rohani. Masuk ke dalam organ tubuh manusia jumeneng ana ing mata atau ing makrifat. Roh rohani ini sifatnya selalu mengikuti penglihatan apa yang kita lihat. Di mana kita memandang, di situ roh rohani berada. Sebelum kita menjumpai roh rohani, kita melihat bercahaya macam-macam dan berkunang-kunang. Cahaya itu macam-macam, kunang berkunang-kunang. Apabila cahaya tersebut sudah menghilang, maka muncullah roh rohani. Kalau kita meditasi, kemudian kita konsentrasi, begitu ada kunang-kunang bermacam-macam cahaya, diam. Kemudian setelah cahaya itu hilang, maka muncul roh rohani. Kita bisa bertemu dengan roh rohani. Roh rohani itu yang mengendalikan nafsu 4 perkara. Yang pertama, nafsu alwamah. Yang kedua, nafsu amarah. Dan yang ketiga, nafsu supiah. Dan yang keempat, nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah yang dikendalikan oleh roh rohani dan dengan nafsu mutmainah yang dikendalikan oleh roh nurani berbeda. Kalau nafsu yang dikendalikan oleh roh nurani, nafsu yang beramanah. Tapi yang dikendalikan oleh roh rohani adalah nafsu tomah. Maunya orang manusia itu maunya ini ingin senang, tapi tidak mau bekerja. Sehingga apa yang terjadi? Manusia itu terjadi mencuri, gitu, nodong dan lain sebagainya. Karena ingin senang. Bahkan sudah senang duduk di pemerintahan, pejabat-pejabat yang sudah kaya, karena munculnya roh rohani ini, maka dia bisa menjadi korupsi. Ini karena tidak bisa mengendalikan dengan roh rohani. Demikian di dalam tubuh manusia terdiri dari 9 ruh, mempunyai 2 sifat yang berbeda. Sudah saya sampaikan perihal tentang masalah kesimpulannya nanti akan saya sampaikan di Jumat yang akan datang. Mugi-mugi sekedhik napa ingkang kula sampaikan dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi bermanfaat bagi panjenengan sedaya, juga bermanfaat bagi kula lan keluarga kula. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah